Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Sebab Tuhan tahu di saat kita perlu, sebab Tuhan dengar di saat kita minta, dan Tuhan bekerja saat kita percaya. Mari bawa pujian ini hanya bagi Tuhan kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja,
namamu, haleluya, Yesus. Benar Tuhan, ketika kami meminta pada Engkau, Kau Tuhan yang mendengar. Ketika kami berdoa pada Engkau Tuhan, Kau juga mendengar atas setiap doa-doa kami Bapa. Bersyukur Tuhan atas memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh mengasihi setiap kami Bapa. Bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, kasih-Mu yang begitu nyata untuk setiap kami Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami siap akan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema kasih karunia mengalami janji Tuhan. Wow. Tema yang sangat menarik dan saya pikir luar biasa sekali ya. Karena janji Tuhan dalam Alkitab begitu banyak. Tetapi hari ini saya akan sampaikan dua saja tentang janji Tuhan. Bagaimana janji Tuhan yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mendapatkan kelegaan. Yang kedua, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini dua janji Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini, saat hari ini. Yaitu yang pertama, memberi kelegaan. Yang kedua, jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena dalam kehidupan kita hari demi hari, sepanjang hari kita lalui, bahkan sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun lepas tahun, tahun ganti tahun, kita perlu yang namanya kelegaan. Kita perlu namanya yang disebut ketenangan jiwa. Wow, luar biasa. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai ke-30. Saya akan bacakan, saudara sekalian dapat menyimaknya. Demikian bunyi firman Tuhan. 28, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Poin yang pertama, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu poin yang pertama. Ayat yang ke-29. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Poin yang kedua, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu poin yang kedua. Ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wow, ini janji Tuhan. Tuhan berkata, marilah datang kepadaku. Yang pertama, dia akan memberikan kelegaan. Yang kedua, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Ini poin yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara-saudara? Karena kehidupan kita pasti ada yang namanya sebuah permasalahan. Itu tidak bisa dilewatkan, itu tidak bisa dihindari. Pasti kita akan mendapatkan sebuah namanya problem. Tetapi saudara seberat apapun problemnya itu, seberat sesulit apapun masalah itu, di sini jelas katakan, marilah datang kepadaku. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kelegaan. Wow, luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Nah, di sini dijelaskan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau beban berat di sini sebetulnya terjemahannya atau tafsirannya itu bukan beban berat seperti yang kita alami. Jadi terjemahan beban berat di sini adalah beban berat di situ adalah hukum Taurat dan adat istiadat orang Yahudi yang begitu rumit dan luar biasanya. Itu beban berat. Nah, semua manusia pada waktu itu, khususnya orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, Tuhan berkata mereka itu dalam keadaan beban berat karena hukum Taurat itu sangat berat. Sangat berat. Dan tidak ada yang bisa sempurna melakukannya. Tetapi Yesus datang untuk menggenapinya. Itu ada di pasal selanjutnya. Nah, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu terjemahan dari beban berat. Nah, orang Israel, mereka itu dalam keadaan beban yang berat, letih lesu. Karena apa? Karena tidak bisa sepenuhnya melakukan hukum Taurat. Wow, hukum Taurat itu apa? Saudara bisa baca sendiri. Mata ganti mata. Kalau mata kita yang salah, mata dicungkil, tangan kita bisa dipotong, yaitu orang yang berzina dirajam batu. Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, kita harus mempersembahkan lembu.
ada korban-korban tertentu, kita tidak boleh sembarang baca kitab suci, ada banyak aturan-aturan hukum Taurat yang sangat memberatkan dan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan mereka seperti keadaan letih lesu dan berbeban berat. Tapi Tuhan begitu luar biasa, janjinya begitu luar biasa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka Dia akan memberikan kelegaan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, waktu dalam zaman dahulu nggak seperti zaman sekarang kita bisa bebas beribadah. Zaman dulu hanya di sinagog dan orang-orang tertentu yang bisa melakukan ibadah. Tapi zaman sekarang bebas, luar biasa, saudara yang terkasih. Nah, ternyata beban berat di sini adalah hukum Taurat yang begitu berat untuk dapat dilakukan semua manusia. Itu beratnya luar biasa, tidak bisa. Nah, kalau sekarang bebas, saudara mau ke gereja mandi gak ada masalah, paling teman saudara yang kebauan. Tapi zaman dulu, wow, kita mau beribadah itu nggak sembarang orang bisa beribadah, harus kudus dan suci, benar-benar suci. Tetapi di sini Yesus berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Artinya apa? Ketika kita datang kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita sudah tidak lagi terikat oleh hukum Taurat. Beban berat yang hukum Taurat tadi itu tidak terikat lagi dalam kehidupan kita orang percaya kepada Yesus. Ini merupakan janji Tuhan yang luar biasa. Kita yang percaya kepada Yesus sudah tidak terikat dengan hukum Taurat. Aturan-aturan yang begitu rumit, wah, sudah kita nggak ngalamin lagi. Coba bayangkan kalau orang berzina dirajam batu sampai mati, mata yang salah mata harus dicungkil. Bayangkan ke gereja, nggak bisa ke bait suci, nggak bisa. Tetapi kita hari ini bersyukur, beban berat tempo dulu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi beban berat di sini bukan karena kita nggak bisa bayar utang, beban berat karena nggak dapat jodoh, beban berat karena ada masalah dengan keluarga. Itu bukan beban berat yang seperti di sini. Itu saya pikir beban yang nggak begitu berat banget lah dibanding hukum Taurat loh ya. Kalau kita bandingkan dengan hukum Taurat. Tetapi di sini Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi bangsa Israel mereka itu mungkin sudah letih lesu dan berbeban berat, benar, karena mereka nggak bakal sanggup melakukan hukum Taurat. Dan Yesus berkata mereka pasti letih dan lesu, tapi Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan hari ini kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima janjinya itu, yaitu apa? Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Kita sudah tidak terikat lagi oleh hukum Taurat. Wow, luar biasa. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus berbicara tentang kelegaan. Dulu saya waktu di Sumatera, saya bekerja dengan begitu kerasnya, mencucurkan keringat begitu banyaknya. Suatu ketika air minum saya habis dan saya hausnya luar biasa. Seperti leher ini mau tercekik karena hausnya luar biasa. Waduh, saya bayangkan kalau saya minum itu gimana ya, kalau saya minum air 1 gelas saja rasanya tenggorokan ini luar biasa. Pasti lega sekali. Tetapi dalam perjalanan saya melihat ada parit, mau tidak mau daripada tenggorokan saya tercekik rasanya, saya harus minum air parit tadi. Tetapi setelah saya minum memang benar-benar lega, saya tidak haus lagi. Rasanya kayak plong. Nah, seperti begini saudara. Orang yang dalam keterikatan hukum Taurat, mereka tuh seperti orang yang dalam masalah yang berat. Tetapi ketika datang kepada Yesus, lega. Kita sudah merdeka, kita sudah dibebaskan dari segala aturan seperti itu karena Yesus sudah menggenapinya. Wow, luar biasa. Ya, poin yang kedua, ayat yang ke-29. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow, ini poin kedua luar biasa. Semua orang ingin tenang. Semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan sama seperti pengharapan-pengharapan orang pada umumnya. Ingin tenang, jiwanya ingin tenang, hatinya ingin tenang, hidupnya ingin bahagia. Tetapi itu tidak bisa didapat kecuali dalam Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika ajakan ini kita mau responi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, pikul lakuk, datanglah kepada Yesus, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita mau tarik dalam keselamatan, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Artinya, ketika kita percaya kepada Yesus, sudah tidak terikat dengan hukum Taurat, kita kelak ada di surga. Jiwa kita tenang bersama Bapa di surga.
Itu saudara yang terkasih. Bukan cuma kita tenang bersama Bapa di surga di alam yang baka sana, tapi kita ketika ada di bumi, jiwa kita bisa tenang. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka jiwa akan mendapatkan ketenangan. Wow, luar biasa saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kenapa? Karena kuk yang dipasang kepada kita, harusnya kita gandeng Tuhan. Karena begini saudara, kalau kita baca pelajari arti kuk di sana, itu sebuah alat yang ditaruh di mungkin di pundak lembu kanan kiri, karena satu pasang kanan dan kiri. Supaya apa? Supaya kita memikul beban itu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak mau meresponi panggilan Tuhan, mari datang kepadaku, kita tidak mau melibatkan Tuhan, maka hidup kita akan semakin berat. Hidup ini akan semakin berat tanpa Tuhan. Percayalah saudara, hidup ini akan semakin sulit tanpa Tuhan. Tetapi kalau kita libatkan Tuhan, maka ayat ini akan tergenapi. Kuk itu akan semakin ringan karena kita bersama dengan Tuhan. Wow, inilah yang saya sampaikan pagi hari ini, bahwa 2 poin yang paling terpenting adalah kita akan mendapatkan kelegaan, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Ini 2 janji daripada Tuhan ketika kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.